kebenaran-Mu, supaya langkah hidup kami tetap di dalam Engkau, tidak keluar bahkan menuju jalan-jalan dunia, tapi kami tetap di jalan-Mu Tuhan, sampai kami masuk dalam rumah Bapa yang kekal di surga. Bapa berfirman bagi kami, lindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu dan nyatakan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya mau sampaikan dengan tema pewaris kerajaan Allah. Saya mengajak kita membuka dari Injil Roma pasal 8 ayat 17. Saya tolong tampilkan dari Injil Roma pasal 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17. Kita akan membaca bersama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jangan pernah miskomunikasi, salah paham. Tidak semua orang Kristen masuk kerajaan surga. Nah, agak bingung ini. Saya Kristen Pak, kan saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis. Belum tentu. Kan tadi ayatnya sudah saya baca, kita baca semua. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Loh kan ahli waris Pak, menerima janji-janji Allah. Jangan salah. Nggak semua orang masuk kerajaan surga. Oh, awalnya dia bertobat, tapi akhirnya dia nggak masuk. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, supaya kita menjadi Kristen bukan Kristen yang salah paham. Ke gereja aja nggak cukup Bapak Ibu, nggak cukup. Melayani Tuhan juga nggak cukup, nggak cukup. Mau itu main musik, worship singer, leader, pengkhotbah, penerima tamu, apapun yang menjadi tugas pelayanan, belum tentu. Ayatnya Matius pasal 7 ayat 21-22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang apa? Dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Katakan amin. Oh, tampilkan biar ada buktinya. Tolong tampilkan. Matius pasal 7 21-22. Dari Injil Matius pasal 7 ayat 21-22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Dia katakan, aku sudah bersaksi Tuhan, aku sudah bernubuat, aku bakal melayani Tuhan. Nggak bisa. Yang melakukan kehendak Bapa. Dihubungkan dengan ayat yang tadi, Roma pasal 8 ayat 17. Kita adalah anak. Kata anak di sini, kata Roma 8 ayat 17, itu artinya teknon. Bahasa aslinya teknon. Teknon itu artinya keturunan. Bapak ibu ya, suami istri punya anak, itu teknon, keturunan. Tapi teknon di sini nggak ada hubungannya kita dengan Allah. Masa Allah punya anak jasmani? Nggak ada. Secara rohani, betul nggak? Kita ini hasil ciptaan Allah. Ayo bilang sama diri sendiri, tepuk dadanya pelan-pelan aja, jadi batuk. Saya adalah anak Allah. Betul nggak? Yakin? Mana buktinya? Ada buktinya dong. Nih tunjukin akte lahir. Betul nggak? Iya. Papanya namanya Acung. Nih tunjukin. Tuh ada namanya kan, papanya Acung, mamanya Lime gitu kan. Tunjukkan dengan akte kelahiran. Kalau kita anak Allah, tunjukkan akte kelahiran bagaimana? Ayo, bagaimana tunjukkan? Buktinya bagaimana? Wajah nggak mirip, postur tubuh beda, mungkin rambut keriting, tubuhnya pendek kayak saya begini. Bagaimana menunjukkan kesamaannya? Kalau bapak ibu punya anak, coba nih mukanya mirip kayak mamanya, kayak papanya, jalannya sama kayak papanya, tingkah laku sama, suaranya sama, betul nggak? Tapi kalau teknon di sini, apanya yang mirip?
Yang pertama Bapak Ibu, dengar baik-baik. Yang pertama adalah cara hidup kita. Sebutkan, cara hidup kita. Kristen masih nyolong listrik, itu yang di Brasil. Nyolong air, ya kan? Nipu sana, nipu sini, pinjol, judol, mabuk-mabukan, ngomongnya kasar, nyakitin hati orang tua, nggak hormati orang tua, nggak hormati mertua. Itu yang di sana, yang di Brasil. Kristen KTP-nya rajin kalau ibadah, pelayanan dari pagi sampai malam. Tapi begitu di rumah, duniawi sekali. Lempar sana, lempar sini, ngomel sana, ngomel sini. Kalau di gereja, haleluya. Ramah sekali dia, Tuhan memberkati. Di rumah, dia ngomel-ngomel. Itu yang di Brasil. Itu yang di Brasil. Karakternya, sikapnya tidak seperti anak Allah. Waktu saya baca ini, saya ulang lagi. Bagaimana mungkin banyak orang gak masuk surga? Yang koruptor tuh banyak, orang Kristen gak sedikit. Jangan kita salahin orang lain, pemerintahan. Orang Kristen dagang nyolong, bohongin orang. Dulu kakak saya ya, kan saya ikut bantu dagang dia. Kalau udah mau mendekati lebarannya, itu kacang dia, kita kupasin tuh kulitnya tuh, sampai lodoh itu jempol. Iya, sampai bergelembung. Ada airnya tuh kan, berkilo-kilo kupasin. Kalau masukin sekiloan itu di plastik, di pinggirannya selama melingkar itu yang bulat-bulat, di tengah-tengah kasih corong. Tahu nggak yang apa? Yang pecah-pecah. Itu pernah saya alami. Saya bilang nggak boleh begini, diam. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang udah bertobat dia. Wah, dia lebih militan ya saya. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu cara hidup yang lama. Makanya firman Tuhan, kalau engkau di dalam aku, engkau harus meninggalkan cara hidupmu yang lama. Katakan amin. Kau harus hidup sesuai dengan firman Tuhan dari cara hidupmu. Makanya kata teknon itu anak. Anak yang berarti keturunan. Kita bukan keturunan secara biologis. Allah kita enggak ada istri. Tapi dia menciptakan kita. Kita adalah anaknya. Maka kita panggil dia Bapa. Bagi Yesus, kita adalah saudara sulung bagi dia. Karena Yesus yang sulung kan? Yesus kan sulung. Kita ini saudaranya bagi Yesus. Kita akan bertemu muka dengan Yesus nanti. Tapi waktu kita berhadapan dengan Bapa, nggak sembarangan. Bapa nggak bisa dilihat, dia dalam roh. Makanya waktu kita memanggil dia Bapa, Bapa di surga. Apakah betul cara hidup kita seperti Bapa? Nggak boleh sembarangan. Maaf ya, di sini ada bapak-bapak nih. Misalkan anak tetangga panggil bapak, ayah begitu. Anak siapa ini panggil saya ayah? Bingung kan? Apa tujuannya nih ngaku-ngaku? Wah, istri dengar. Hah? Ini anak siapa? Rame udah rumah tangga itu. Gak bisa sembarangan kita panggil dia Bapa di surga kalau cara hidupnya tidak seperti anaknya, putranya. Siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Dia gambaran Bapa. Pribadi Bapa yang harus kita ikuti teladannya, cara hidupnya, teladan karakternya, perilakunya, pribadinya. Ini keras, ini tidak bisa tidak harus disampaikan. Karena firman Tuhan ini juga bagi saya. Kalau tidak, ibadah kita sia-sia. Kristen kita bertahun-tahun sia-sia. Kristen masih merokok. Padahal firman Tuhan bilang apa? Tubuhmu baik Roh Kudus. Dia berdalih. Kan gak ada tertulis dalam kita. Betul. Tubuhmu baik Roh Kudus. Firman Tuhan berkata apa? Jangan membelanjakan uangmu untuk yang tidak berguna. Itu tertulis. Ini baik Roh Kudus. Pak, saya udah gak merokok, Pak. Puji Tuhan. Tapi nge-vape. Ya sama saja. Udah gak ngerokok tapi vape begitu ya. Sama saja.
Jangan belanjakan uang untuk yang tidak berguna. Saya nggak merokok, saya nggak vape. Tapi kalau makan bakso bisa 5 mangkok. Bang, nambah lagi bang, sambalnya 5 sendok bang. Sudah tahu diabetes, keturunan dari orang tua. Kalau bikin teh manis, itu bisa 5 sendok gulanya. Muncul lagi. Biar dia sedap, campur apa? Boleh susu bu. Kurang tepat. Teh, campur gula kan teh manis. Biar dia sedap, campur pakai apa? Biar sedap. Telur puji Tuhan. Pakai telur. Kurang tepat, pakai apa? Lemon boleh. Kurang tepat, apalagi tuh? Pakai es batu. Itu teh udah manis pakai es batu. Segernya minta ampun. Padahal diabetesnya karena keturunan 470. Lalu dia rebah jatuh, bruk, pingsan. Dibawa ke rumah sakit, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Setan diabetes enyah. Setannya di pojok ngomong begini. Ini saya cuma ilustrasi, nggak belain setan. Kamu yang minum teh, gua yang disalahin. Sudah tahu darah tinggi 320 darah tinggi tuh. Makan sate babi, sikat. Sate kambing 2 porsi. Jatuh dia, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Dalam nama Yesus, setan darah tinggi. Setan yang di pojok dengerin. Kamu yang makan sate babi, kamu yang makan sate kambing, aku yang ditengking. Ini cuma ilustrasi Bapak Ibu. Saya nggak belain setan, ngapain belain. Tapi seringkali kita suka salah kaprah, miskom. Betul nggak? Miskom. Kita pikir kita makan apa saja dalam nama Yesus, kita jadi hebat. Enggak. Resiko. Kenapa? Karena kita pewaris kerajaan Allah. Jadi hidup kita harus kita jaga baik-baik. Di rumah dia berdoa nih, Tuhan tolong, saya mau menuju ke GBI Anak Shalom. Dalam nama Yesus, malaikatmu beribu-ribu menyertai. Beribu-ribu, nggak macet di jalan. Tuhan tolong sertai, kirim malaikatmu Tuhan beribu-ribu, supaya aku tiba dengan selamat di GBI Anak Shalom. Tapi di jalan saya ngebut 80, 90. Tabrakan nggak? Tabrakan, kecelakaan. Walaupun berdoa beribu-ribu, malaikat juga ogah dengerin beribu-ribu. Tapi kamu ngebut, nggak kekejar coy. Ini cuma ilustrasi. Tuhan nggak menyertai cara kita salah paham. Kalau kita keturunan anak Allah, kita harus jaga hidup kita. Satu orang, kita harus jaga hidup kita. Baru 3, kita harus jaga hidup kita. Maksudnya apa? Yang kedua, tadi cara hidup kita kan. Yang kedua, kita mesti jaga kekudusan. Tadi pujiannya apa? Yang pertama, diam dalam kekudusanmu. Tepat sekali. Orang Kristen gak hidup suci, gak hidup dalam kekudusan, gak bisa masuk surga. Tanya aja sama Bapak Gembala nanti. Percaya deh. Ini buat saya loh firman. Saya mesti jaga hidup saya baik-baik. Gak boleh mata duitan, gak boleh mata keranjang. Banyak di media sosial pendeta yang mata keranjang. Serius, banyak kan? Seliuran kan? Sudah banyak lihat WA itu orang kirim lagi. Jangan, kasihan, dihakimi dia di mana-mana. Malu kekristenan. Hamili anak jemaat. Tadinya awalnya konseling, lama-lama kesetrum dia. Bukan konseling, korsleting. Makanya mesti jaga baik-baik kalau pendeta itu. Mata duitan, ada tuh yang di situ tuh. Saya nggak mau sebut namanya, ya di Brasil lah. Ya, gerejanya besar sekali. Pasti Bapak Ibu sudah lihat di media sosial. Gerejanya besar sekali, ribuan jemaatnya. Nilep, tahu nilep nggak tuh? Uang sekian puluh miliar. Anaknya penjarakan bapaknya. Itu yang di Brasil. Bapaknya pendeta, gembala sidang, sekarang anaknya yang meneruskan. Kenapa ya? Manusia harus sadar diri bahwa saya ini anak Allah.
Anak Allah, maka kita ini adalah, kalimatnya apa? Ahli waris. Ahli waris yang berhak. Berhak nggak? Kalimatnya apa tuh? Halo, tolong tampilkan Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Yang berhak apa? Berhak menerima janji-janji Allah. Berhak menerima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Janji Allah, tapi orang Kristen gak pernah mau melaksanakan kebenaran firman. Ini yang di Brazil. Cuma ibadah saja, tapi gak mau melakukan kebenaran firman. Tidak mau menjadi pelaku firman. Cuma dengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Cuma hanya hari Minggu, itu yang di Brazil. Makanya saya selalu katakan pada orang-orang yang melayani Tuhan, kalau sebelum hari Minggu persiapkan diri. Mau sebelum masuk pelayanan di musik, di worship leader, singer, persiapkan diri. Dulu pernah saya diundang salah satu gereja, yang gak sebut namanya ya. Oh enggak, kejauhan bu. Ini ada di tempat saya. Saya diundang, saya duduk di depan, kan diundang kan duduk di depan dong. Ya kan, pembicara. Oh haleluya. Yang memimpin pujian itu anak pendeta. Oh semangat dia. Oh dia suaranya bagus memang. Bagus. Tapi lama-lama, kok ini borokok ya? Dari mulutnya borokok. Anak pendeta merokok. Bawa pujian lagi. Ya gak bener dong hidupnya. Saya gak mau menghakimi. Gak bener ini. Saya gak sebut nama ya. Sebut nama menghakimi. Jangan. Dulu waktu saya sekolah minggu ya, itu ada guru sekolah minggu saya tuh, bagus ceritanya, serius. Saya nggak tahu sekarang dia di mana, masih hidup atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kakak ini, saya panggil dia kakak. Dia orang, entah orang Kupang atau orang Ternate mungkin ya. Dia pandai bercerita, tapi kalau dia bercerita, dia suka begini. Tahu nggak kenapa? Habis minum. Dulu saya gak mengerti, kakak ini kenapa ya? Tapi mulutnya bawa alkohol. Ini kedua kejadiannya terekam di pikiran saya. Yang tadi WL, itu waktu saya udah jadi hamba Tuhan. Yang pertama itu sekolah minggu. Kok bawa alkohol ya? Lambat laun saya dibawa ke arah sini. Hidup kita harus kudus. Sesuai dengan apa? Panggilan kita. Katakan amin. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih merokok, yang di Brazil, nggak masuk surga. Bukan saya menghakimi, itu kata firman Tuhan. Hidupnya harus berkarakter seperti Kristus. Itu kan tujuan utama dari GBI. Kita harus berkarakter seperti Kristus. Masa karakter seperti iblis? Nggak mungkin dong. Siapa yang kita tiru? Siapa yang kita tiru? Siapa? Kok nggak berani menjawab? Siapa yang kita tiru? Yesus Kristus. Itu juru selamat kita. Kita tiru cara hidupnya. Kalau Yesus merokok, maaf ya, ya kita merokok. Kalau Yesus dipukuli, dia mengampuni, harus juga mengampuni. Kalau Yesus penuh dengan belas kasihan, kita pun harus penuh belas kasihan. Ikuti baca firman. Yang kedua, hidupnya kudus. Di mana ayatnya? Yesus sampai mati pun dia tidak berdosa. Di kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus tidak berdosa. Tidak berdosa. Kalau kita ini banyak dosanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sering tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil contoh cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Mengapa Daniel dibuang ke gua singa? Dia masih hidup. Kenapa singanya masih diam, mingkem? Kenapa? Cara hidupnya. Amin. Daniel takut akan Tuhan. Cara hidup di Mesir dia nggak ikuti. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang kemana? Dapur perapian 10 level, 10 kali tingkatnya. Kayak mie pedas itu 10 level. Ini api panasnya. Tapi raja itu lihat, kok ada 4 orang, kan yang kita buang ada 3. Malaikat Allah Elohim Yahweh dikirim untuk menolong mereka.
Sehelai rambut pun tidak hangus. Kenapa? Sadrak, Mesak, Abednego hidup dalam Allah Elohim, takut akan Allah. Mereka bukan Kristen loh. Mereka belum mengenal Kristus, belum mengenal Injil. Apalagi kita yang sudah mengenal Injil. Nggak boleh kita hidup sembarangan. Ini baru masuk dapur perapian. Ya, kita katakanlah suka masuk dalam dapur perekonomian. Udah takut kan? Dolarnya naik. Jangan khawatir. Asal engkau rajin, giat bekerja, ringan tangan, mau berusaha, Tuhan pasti menolong. Ya, Immanuel. Berjuang. Nggak bakalan mati. Tuhan pasti tolong. Tapi mesti hidup hemat. Memang harus hidup hemat. Bukan menghambur-hamburkan uang. Matius pasal 6 ayat 33. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah di mana itu? Di mana ya? Saya sudah keliling ini daerah Kapuk. Sampai gang ini dinamakan Gang Shalom. Sedunia bisa melihat, oh ada Gang Shalom. Begitu masuk, haleluya, damai sejahtera. Jangan begitu orang masuk sini, sebel liatin orang Kristen. Jangan. Begitu masuk gang ini sampai keluar masuk, Shalom. Masih belum ngeh ya? Belum sadar ya? Siapa itu? Kita, Anda, Bapak Ibu pelakunya. Siapa itu Shalom? Pelakunya Bapak Ibu. Orang lihat Bapak Ibu jemaat di sini, Shalom. Menemukan damai sejahtera Allah. Penulis mengatakan demikian. Kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bisa nggak? Bisa. Dari cara hidup kita. Hadirkan damai sejahtera, sukacita, ada ketentraman, ada keselamatan dari cara hidup kita. Kalau cara hidup kita, ngeliat si Johannes nih, pakai nama saya nih. Kalau ngeliat dia Johannes, dia jauh, wah, dia mau pinjam nih. Kabur, gitu kan. Wah, ada dia, sebel, pasti rusuh, pasti kepo. Jangan. Harusnya kalau orang dunia lihat orang Kristen, damai sejahtera. Yang ketiga nih, yang terakhir nih. Bagaimana menjadi ahli waris kerajaan Allah? Mau dengar yang terakhir? Harus bersaksi. Pak, saya nggak sekolah Alkitab, Pak. Ngomong aja nggak becus, Pak. Pletot-pletot. Gampang. Menjadi saksi itu dari tadi yang nomor satu lagi itu yang pertama apa tuh? Cara hidup kita. Simpel sebetulnya, ini muter-muter nih. Kesaksian kita dari cara hidup kita, perilaku kita, tutur kata kita. Begini orang Kristen. Nggak bisa dia bersaksi. Apa bedanya dia dengan orang dunia? Betul enggak? Jangan. Simpel sebetulnya firman Tuhan ini. Lakukan hal-hal kebenaran yang mengandung nilai-nilai kerajaan surga. Simpel. Kalau papa mama lagi makan di meja makan bersama dengan anak-anak, papanya masih asik pegang handphone. Anak-anak pegang handphone enggak? Saya mau nanya yang di Brasil dulu. Pegang handphone enggak? Loh, kok di sini jawab? Yang di Brasil bagaimana? Jelas. Di YouTube ada sebuah video begini judulnya. Children see, children do. Artinya anak melihat, anak juga melakukan. Apanya pegang rokok? Nggak boleh merokok ya. Ini apa yang di tangan? Betul nggak? Role model kita ini, role model bahasa pendidikannya, teladan kita ini, cara hidup kita ini akan dicontoh sama orang lain. Setuju nggak? Buang sampah pada tempatnya. Lampu merah berhenti. Jangan ada gambar salib di motornya, di kendaraannya, di mobilnya, tapi masih ngebut. Parkir sembarangan, marah-marah sama tukang parkir, berantem. Orang Kristen lagi. Kelihatan dari salibnya yang dia kalungin. Nggak jadi contoh.
Saya nggak bisa berhenti di jalan. Kok banyak orang Kristen yang nggak jadi contoh ya. Saya berapa kali mau diserempet loh. Lihat mobilnya belakangnya. Haleluya. Ya ampun. Kalau bukan orang Kristen siapa itu? Namanya haleluya di belakang stikernya. Ada gambar salibnya, ada gambar gereja gitu. Siapa kalau bukan Kristen? Kok nyerobot begitu? Jangan. Yesus dipukul, ditampar, dia mengampuni. Betul nggak? Lakukan. Jangan simpan akar kepahitan, dendam. Lakukan. Karena untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga tidak mudah. Nggak mudah. Mau ikut perjamuan kudus ya, setelah dibaptis, mau sampai berapa ratus pun juga nggak bisa masuk. Kalau cara hidup orang Kristen yang di Brasil itu tuh nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak bisa. Karena kata kerajaan itu berasal dari bahasa Yunani, Basilea. Artinya apa? Menunjuk pada suatu kedaulatan kerajaan Allah. Hidupku bukannya aku lagi. Tahu nggak lanjutnya? Tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lah kalau dia hidupnya masih dunia, ya hidupnya iblis. Jangan. Harus dibuang jauh-jauh. Tadi yang pertama dikatakan harus hidup berpadanan seperti Kristus. Cara hidup kita. Nggak sedikit orang chatting ya di media sosial ya, itu ngomongannya kasar loh. Walaupun dengan kalimat-kalimat di chattingan kasar. Itu Kristen. Dia rajin ibadah. Saya belum lama ini menegur saya punya sepupu saya, keponakan saya. Saya tegur dia. Dia pasang di media sosial, di story-nya gitu kan. Baru pulang ibadah diomeli, jir gitu kan. Itu bahasa apa tuh jir? Kamu Kristen loh. Wah, langsung saya chatting itu di DM ya. Saya bilang sama dia, kamu melayani ya, kok begitu omongannya ya? Kamu pulang mungkin jauh malam, ya diomelin dong. Walaupun untuk pelayanan, pulang tepat pada waktunya. Udah selesai, jangan kongko-kongko, pulang. Ada pekerjaan rumah, lakukan. Nggak mungkin orang tua nggak marahin kalau kamu hidup benar, betul nggak? Saya nasihati dia. Kristen loh kamu loh, kok ngomongnya begitu? Di media sosial, berapa ribu orang baca itu. Waktu dia WL, waktu dia singer, dia kan ditampil tuh di story-nya tuh kan. Tapi ngomongnya jir. Aduh, saya bilang, memalukan. Walaupun keponakan saya. Memalukan, saya nasihati dia. Nggak boleh begitu. Itu berapa orang lihat tuh, baca itu. Nggak mungkin orang tua marahin kamu, kenapa? Ya mungkin kamu pulang malam. Atau mungkin pergi nggak izin. Nggak mungkin orang tua marah-marah, saya tahu kok. Orang tuanya pasti mengizinkan. Saya tahu persis. Mungkin dia pekerjaan rumah belum selesai, pulang diomeli. Ada kata jirnya itu, ya ampun. Kristen. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jangan gara-gara mulut kita ini ya nggak masuk surga. Ada lagu sekolah minggu kan? Ayo coba ingat nggak tentang mulut, tentang perbuatan kita, tentang tangan kita. Ayo apa? Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga, hati-hati gunakan mulutmu. Ingat ya, ada satu kalimat, nasajol maikon matido. Setiap orang pasti mati Bapak Ibu. Mati. Tuhan itu nggak pilih kasih. Nggak pilih kasih. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ini yang terakhir nih contohnya. Esther hidupnya benar nggak? Dengan Mordekai, pamannya. Hidupnya benar. Makanya dia bisa membela orang Ibrani sampai keluar dari tanah perbudakan. Dan orang Mesir itu percaya bahwa orang Ibrani itu Allahnya benar dan hidup. Kita bisa nggak buktikan bahwa Allah kita hidup? Bisa.
dari cara hidup kita. Miskin, ngontrak, susah, nggak apa-apa, tetap bersuka cita. Karena firman Tuhan bilang apa? Bersuka citalah senantiasa. Sampai orang dunia bingung. Makan cuma sekali ayam geprek kok seneng banget. Karena hidupku bukan hanya soal makan dan minum. Amin? Bukan. Sukacita dari surga sana. Mau berapa kaya, nggak dibawa mati Bapak Ibu. Tapi kalau punya apa-apa, nggak punya Tuhan, mati. Mati. Saya lihat banyak pendeta yang hidupnya benar, susah sampai hari ini. Saya lihat di media sosial ya, gereja cuma 3 jemaatnya. Dia, istri, sama anak. Dia yang khotbah, dia yang bawa pujian, dia main gitar juga. Saya lihat di media sosial itu benar itu. Sekarang udah belasan jemaatnya. Mulai makin bertambah. Pakai media sosial. Nggak diem dia. Nggak diem. Ayo berjuang, jangan media sosial digunakan untuk main game. Ya, untuk cari uang ya boleh cari uang, tapi beritakan Injil. Cara hidup kita, menyapa tetangga, memberikan salam, bekerja, belajar, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apa? Kita masuk sebagai apa? Pewaris kerajaan Allah. Karena menjadi pelaku. Kalau tidak bisa masuk. Percuma, hidup kita akan sia-sia. Kalimat yang terakhir dikatakan, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sudah menderita bagi Kristus? Belum. Saya lagi berjuang, terima saja apa adanya. Tuhan pasti di pihak kita. Lakukan firman Tuhan, memang berat. Tanggalkan kemanusiaan kita. Tanggalkan. Mau papa mama cerewet ya, anak-anak ya, diem saja. Belajar, oke belajar. Itu buat masa depanmu. Iya, itu buat masa depanmu. Jangan main game terus, pegang handphone terus. Ada keponakan saya, dia punya anak sepupu saya. Anak kedua pegang handphone terus. Saya bilang sama dia, ambil itu handphone, kasih Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat belajar. Nggak bisa, karena papa mamanya juga pegang handphone terus. Main game terus, sama setali 3 uang. Nggak bisa, orang tua nggak jadi contoh, anak pun akan ngikuti. Harus tegas. Ini buat jemaat yang di Brazil, termasuk keponakan saya itu. Berat sekali itu. Tapi kalau tidak menjadi pelaku, nggak bisa menjadi ahli waris. Saya tidak bermaksud menghakimi, nggak bisa. Nggak bisa. Memang berat, tapi harus menjadi pelaku. Pelaku kebenaran. Jujur. Setia. Itu cuma satu kata. Iman. Iman itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris apa? Faith. Betul nggak? Kalau setia apa namanya? Faithfulness. Kesetiaan. Sama. Orang yang beriman, dia nggak setia, dia nggak taat, nggak bisa masuk kerajaan surga. Nggak bisa. Dia nggak boleh mendua hati, nggak boleh duniawi. Dia harus menjadi pelaku kebenaran, dan dia siap menderita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Haleluya. Tinggalkan cara hidup yang lama. Amin. Semuanya sia-sia.